Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatihah dari RA8 dengan NIM 6120 1230 675 dari Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah teori ekonomi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki pembahasan pertama. Di sini yang pertama ada konsep dasar ekonomi mikro. Pengertian dari konsep dasar ekonomi mikro yaitu mempelajari bagaimana individu dan bisnis membuat keputusan terkait sumber daya yang terbatas seperti prediksi tindakan manusia, perencanaan bisnis, kebijakan sumber daya manusia, penentuan harga, kebijakan pemasaran, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian di sini juga ada manfaat mempelajari ekonomi mikro. Ekonomi mikro membantu memahami bagaimana manusia memenuhi kebutuhan tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya di sini ada perilaku penjual dan pembeli. Yang pertama yaitu penjual. Penjual fokus pada proses penjualan, memecahkan masalah konsumen dan melibatkan pelanggan. Kemudian selanjutnya itu pembeli. Keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor pribadi seperti usia, pekerjaan, ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Selanjutnya di sini ada masalah pokok ekonomi. Yang pertama yaitu kemiskinan. Banyak orang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang kedua yaitu ketimpangan ekonomi. Terdapat kesenjangan besar dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Yang ketiga yaitu pengangguran. Banyak orang dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi rendah. Laju pertumbuhan PDB yang lambat. Kemudian yang kelima, ketahanan ekonomi terhadap krisis. Negara harus mampu bertahan dan pulih dari krisis ekonomi. Kemudian ada akses pendidikan dan keterampilan, hambatan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dan alat analisis ekonomi. Yang pertama yaitu ekonomi deskriptif, mempelajari dan menggambarkan kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada waktu tertentu. Kemudian teori ekonomi memahami perilaku individu dan masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Dan yang terakhir, ekonomi terapan, menerapkan teori ekonomi untuk memprediksi hasil dalam situasi nyata. Kemudian selanjutnya kita beralih ke materi kedua. Di sini elastisitas permintaan. Pengertian elastisitas yaitu mengukur perubahan persentase pada satu variabel akibat perubahan 1% pada variabel lain. Ini menunjukkan tingkat kepekaan perubahan kuantitas barang terhadap perubahan faktor lain. Kemudian di sini ada macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu permintaan elastis, ED lebih besar daripada 1. Terjadi ketika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga, biasanya pada barang mewah. Kemudian yang kedua ada permintaan inelastis. ED lebih kecil daripada 1. Perubahan harga tidak terlalu berpengaruh terhadap permintaan seperti pada barang pokok, contohnya beras. Kemudian yang ketiga yaitu permintaan elastis unitary. ED sama dengan 1. Perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama seperti pada barang elektronik. Kemudian yang keempat, permintaan inelastis sempurna. ED sama dengan 0. Perubahan harga tidak mempengaruhi permintaan sama sekali, misalnya pada obat-obatan. Kemudian yang kelima, permintaan elastis sempurna. ED sama dengan tak terhingga. Perubahan harga tidak menyebabkan perubahan jumlah permintaan, seperti pada barang-barang dapur yang sangat dibutuhkan. Kemudian selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu ketersediaan barang pengganti atau substitusi. Semakin banyak barang substitusi, semakin elastis permintaan. Kemudian yang kedua ada jumlah pengguna barang atau jasa. Semakin banyak pengguna, semakin besar elastisitas permintaan. Yang ketiga, pengeluaran atas barang atau jasa. Semakin besar pengeluaran untuk barang, semakin tinggi elastisitas permintaan seperti barang mewah. Kemudian yang keempat, intensitas kebutuhan.
Kebutuhan yang lebih intens akan membuat permintaan kurang elastis terhadap perubahan harga. Kemudian yang kelima, ada masa penyesuaian. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan jumlah barang yang diminta, semakin elastis permintaannya. Kemudian yang terakhir yaitu pendapatan konsumen. Pendapatan lebih tinggi meningkatkan jumlah barang yang dibeli sehingga elastisitas permintaan juga meningkat. Kemudian kita lanjut ke materi ketiga yaitu masalah ekonomi. Pengertian masalah ekonomi ialah berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap masyarakat, baik secara individu, kelompok, pemerintah, maupun pengusaha, dan seringkali melibatkan usaha atau bisnis untuk memperoleh pendapatan tambahan. Kemudian di sini ada masalah pokok ekonomi. Yang pertama yaitu kemiskinan. Banyak orang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, ketimpangan ekonomi. Ketidakadilan dalam distribusi pendapatan yang bisa menimbulkan konflik sosial. Yang ketiga, pengangguran. Banyak angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan sesuai dengan keterampilan mereka, menghambat pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keempat ada pertumbuhan ekonomi rendah. Laju PDB yang lambat mengurangi kesempatan kerja dan daya beli masyarakat. Kemudian yang kelima ada ketahanan ekonomi terhadap krisis. Kemampuan negara bertahan dan pulih dari krisis ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu ada akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Hambatan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi karena terbatasnya akses pendidikan. Kemudian di sini ada perbedaan masalah ekonomi modern dan klasik. Yang pertama yaitu ekonomi klasik. Di sini ekonomi klasik itu fokus pada produksi atau menambah kegunaan suatu barang. Konsumsi yaitu mengurangi kegunaan dan distribusi yaitu penyaluran barang. Kemudian yang kedua yaitu ekonomi modern. Dikenalkan oleh Paul A. Samuelson, meliputi 3 pertanyaan dasar. Yang pertama yaitu what, apa dan berapa. Apa dan berapa banyak barang yang diproduksi. Yang kedua yaitu how atau bagaimana. Bagaimana barang tersebut diproduksi termasuk pelaku dan teknologi yang digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu for whom. Untuk siapa? Siapa yang akan menerima barang tersebut terkait distribusi produk. Kemudian selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Di sini yang pertama yaitu sumber daya alam. Ketersediaan bahan baku yang terbatas akibat pertumbuhan penduduk dan penyempitan lahan. Kemudian yang kedua di sini ada sumber daya manusia atau SDM, ketersediaan tenaga kerja yang menjadi elemen utama dalam perekonomian. Dan yang ketiga, modal kerja, kekayaan perusahaan yang sulit didapat, misalnya saat krisis seperti pandemi. Yang keempat, proses distribusi, kegiatan memindahkan barang dari supplier ke konsumen yang mempengaruhi biaya dan kebutuhan pasar. Kemudian yang terakhir yaitu tingkat konsumsi, pola konsumsi masyarakat yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa dalam perekonomian. Kemudian selanjutnya materi yang keempat yaitu teori permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu teori permintaan. Teori permintaan menunjukkan jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada berbagai harga. Kemudian hukum permintaan yaitu harga naik, jumlah yang diminta turun dan sebaliknya atau ceteris paribus. Kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi pendapatan, selera, harga barang pengganti, barang komplementer dan ekspektasi masa depan. Kemudian yang kedua ada teori penawaran. Di sini menunjukkan jumlah barang yang produsen bersedia tawarkan pada berbagai harga. Kemudian hukum penawaran, harga naik, jumlah yang ditawarkan meningkat dan sebaliknya. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi biaya produksi, teknologi, jumlah produsen dan kebijakan pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu keseimbangan pasar. Tercapai ketika jumlah yang diminta pada
tercapai ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada harga tertentu, menciptakan stabilitas harga. Kemudian yang terakhir yaitu pergeseran kurva. Kurva permintaan atau penawaran dapat bergeser akibat faktor eksternal seperti kebijakan ekonomi, kondisi ekonomi, atau faktor sosial dan budaya. Kemudian kita lanjut ke materi kelima yaitu teori produksi. Teori produksi menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan input atau sumber daya untuk menghasilkan output. Ini membantu perusahaan menentukan kombinasi input optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang yang mengendalikan operasi dan bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian. Kemudian di sini ada karakteristik perusahaan perorangan. Yang pertama itu kepemilikan tunggal, dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Kemudian tanggung jawab tidak terbatas, pemilik bertanggung jawab penuh atas kewajiban perusahaan. Kemudian kontrol penuh, pemilik memiliki kendali penuh dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya modal terbatas, sumber modal utama berasal dari tabungan pribadi atau pinjaman. Tidak ada pemisahan legal, tidak ada perbedaan hukum antara pemilik dan perusahaan. Kemudian kelebihan perusahaan perorangan. Yang pertama yaitu mudah didirikan dan dikelola, kemudian pengambilan keputusan cepat, privasi bisnis dan pengelolaan yang sederhana. Kemudian di sini ada kekurangan perusahaan perorangan. Yang pertama itu tanggung jawab pribadi tidak terbatas, kemudian keterbatasan modal dan kesulitan dalam manajemen. Umur usaha terbatas dan keterbatasan ekspansi. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor produksi. Yang pertama yaitu tanah atau land. Sumber daya alam untuk memproduksi. Contohnya itu lahan dan tambang. Dan yang kedua itu tenaga kerja atau labor, upaya manusia dalam produksi yang mempengaruhi efisiensi. Yang ketiga ada modal atau kapital, aset fisik seperti mesin dan peralatan. Kemudian yang keempat yaitu kewirausahaan atau entrepreneurship, kemampuan untuk mengorganisir dan mengelola faktor produksi lainnya. Selanjutnya di sini ada konsep fungsi produksi. Yang pertama itu fungsi produksi sederhana. Q sama dengan F dalam kurung LK, di mana Q sama dengan output, L sama dengan tenaga kerja, K sama dengan modal. Kemudian di sini ada fungsi Cobb-Douglas. Q sama dengan A, kemudian L, di mana A faktor skala teknologi, A dan B sama dengan elastisitas output terhadap tenaga kerja dan modal. Jika A ditambah B sama dengan 1, skala hasil konstan. Kemudian di sini ada analisa marginal, menghitung produk marginal dari input, yaitu tambahan output dari tambahan 1 unit input. Kemudian selanjutnya kita beralih ke materi ke-6 yaitu struktur pasar. Struktur pasar menggambarkan kondisi pasar dan karakteristik yang mempengaruhi perilaku pelaku pasar atau produsen dan konsumen, termasuk interaksi harga dan kuantitas barang atau jasa. Kemudian di sini ada aspek-aspek struktur pasar. Yang pertama yaitu jumlah penjual dan pembeli, banyaknya pelaku pasar yang terlibat. Kemudian yang kedua yaitu hambatan masuk dan keluar pasar, kesulitan perusahaan memasuki atau meninggalkan pasar. Yang ketiga, keragaman produk, perbedaan atau kesamaan produk di pasar. Yang keempat, sistem distribusi, cara distribusi barang dari produsen ke konsumen. Kemudian yang kelima yaitu penguasaan pangsa pasar, presentase pasar yang dikuasai pelaku pasar. Selanjutnya di sini ada fungsi struktur pasar. Yang pertama yaitu menentukan perilaku pasar, pengaruh pada cara produsen dan konsumen berperilaku.
Kemudian yang kedua ada mempengaruhi kinerja pasar, mempengaruhi efisiensi, keadilan, dan stabilitas pasar. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan petunjuk bagi pemerintah, membantu kebijakan ekonomi dan pengendalian harga. Selanjutnya di sini ada sistem struktur pasar. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Banyak penjual, produk homogen, kebebasan masuk atau keluar pasar. Kemudian yang kedua yaitu pasar monopoli, satu penjual, produk unik, hambatan masuk tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu pasar persaingan monopolistik, banyak penjual, produk terdiferensiasi, kebebasan pasar. Yang keempat yaitu pasar oligopoli, sedikit penjual, produk homogen atau terdiferensiasi, hambatan tinggi. Contoh penerapannya yaitu yang pertama persaingan sempurna, pasar tradisional seperti sayur dan buah. Kemudian yang kedua yaitu monopoli, perusahaan listrik PLN. Yang ketiga persaingan monopolistik, restoran dengan menu unik. Dan yang terakhir yaitu oligopoli, industri otomotif besar. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi ketujuh yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, mencerminkan kesejahteraan rakyat dan kemampuan ekonomi negara. Kemudian di sini ada cara menghitung pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pendapatan produksi, menghitung nilai tambah dari sektor-sektor ekonomi. Yang kedua, pendekatan pendapatan, menghitung total pendapatan yang diterima faktor produksi seperti upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran, menghitung total pengeluaran untuk membeli barang dan jasa final, seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama yaitu PDB, produk domestik bruto, total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara. Yang kedua yaitu PNB, produk nasional bruto, total nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam setahun. Kemudian ada NNP, produk nasional neto, PNB dikurangi penyusutan barang modal. Yang keempat yaitu NNI, pendapatan nasional neto, pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi. Yang kelima, pendapatan perseorangan, pendapatan yang diterima produk termasuk tanpa kegiatan lainnya. Kemudian yang terakhir ada pendapatan yang siap dibeli, disposable income, pendapatan yang tersedia untuk konsumsi. Selanjutnya di sini ada karakteristik pendapatan nasional. Yang pertama yaitu nilai total, jumlah nilai barang dan jasa akhir dalam periode tertentu. Kemudian yang kedua ada periode waktu tertentu, biasanya dihitung per tahun, bisa juga triwulan. Kemudian yang ketiga yaitu barang dan jasa akhir, hanya barang dan jasa siap pakai, bukan bahan mentah. Kemudian yang keempat dalam batas wilayah negara, yaitu menghitung produksi dalam wilayah negara terlepas dari kepemilikan. Kemudian yang kelima ada nilai pasar, berdasarkan harga pasar bukan biaya produksi. Dan yang terakhir tidak mencerminkan kesejahteraan. PDB tinggi tidak selalu mencerminkan kesejahteraan jika distribusi pendapatan tidak merata. Baik, selanjutnya beralih ke materi ke-8 yaitu persaingan monopolistis. Persaingan monopolistis adalah pasar dengan banyak penjual yang menawarkan produk serupa tetapi berbeda atau diferensiasi. Setiap perusahaan berusaha membedakan produk melalui inovasi, branding, dan pemasaran. Walau tidak memiliki kekuatan pasar absolut, perusahaan dapat mempengaruhi harga melalui diferensiasi produk. Kemudian di sini ada bentuk persaingan monopolistis. Yang pertama yaitu diferensiasi produk. Produk berbeda dalam kualitas, fitur, atau merek. Yang kedua yaitu kualitas dan layanan.
Persaingan tidak hanya harga, tapi juga kualitas dan layanan purna jual. Kemudian yang ketiga ada iklan dan promosi. Penggunaan iklan kreatif untuk menarik konsumen. Ciri-cirinya itu banyak penjual, produk mirip tetapi berbeda, dan kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga, mobilitas, sumber daya mudah, fungsi, mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas produk, memberikan pilihan lebih banyak bagi konsumen. Sistemnya, harga ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan. Kemudian perusahaan berusaha menetapkan harga lebih tinggi dari biaya, namun harus hati-hati agar tidak mendorong konsumen beralih ke pesaing. Lalu selanjutnya kita beralih ke materi ke-9, yaitu pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Dalam perdagangan luar negeri, pasar bebas mengizinkan transaksi antar negara tanpa hambatan. Kemudian di sini ada asas-asas pasar bebas. Yang pertama yaitu kebebasan berusaha. Individu bebas menjalankan usaha tanpa intervensi pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu kepemilikan pribadi, hak untuk memiliki dan mengelola aset pribadi. Kemudian yang ketiga yaitu persaingan bebas, kompetisi antar pelaku usaha untuk menawarkan produk terbaik. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu harga ditentukan pasar. Harga barang dan jasa ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang kelima motivasi keuntungan, yaitu keuntungan adalah dorongan utama dalam kegiatan ekonomi. Yang keenam peranan minimal pemerintah. Pemerintah berfungsi sebagai regulator, bukan pengintervensi pasar. Yang ketujuh yaitu mobilitas faktor produksi. Faktor produksi bergerak bebas sesuai kebutuhan pasar. Selanjutnya, kemudian di sini ada kelebihan sistem pasar bebas. Yang pertama yaitu kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Yang kedua, meningkatkan inisiatif dan kreativitas masyarakat. Yang ketiga, persaingan menghasilkan produk berkualitas. Yang keempat, efisiensi tinggi karena berlandaskan prinsip ekonomi. Selanjutnya ada kelemahan sistem pasar bebas. Yang pertama yaitu eksploitasi terhadap masyarakat lemah. Yang kedua, potensi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi antara golongan kuat dan lemah. Yang keempat yaitu potensi ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya di sini ada cara mengatasinya. Yang pertama yaitu meningkatkan infrastruktur. Perkuat infrastruktur untuk efisiensi logistik. Yang kedua yaitu meningkatkan sektor UMKM, ciptakan lingkungan investasi yang mendukung UMKM. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan SDM, fokus pada peningkatan keterampilan teknologi dan industri untuk bersaing di ASEAN. Kemudian materi yang terakhir yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui pengaturan penerimaan atau terutama pajak dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Tujuannya mencakup stabilitas ekonomi, pertumbuhan, serta mencapai tujuan ekonomi makro lainnya. Selanjutnya di sini ada fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu otoritas menetapkan kewajiban pembayaran dan pengumpulan penerimaan negara. Yang kedua ada perencanaan, yaitu menyusun anggaran untuk pengelolaan ekonomi negara. Yang ketiga pengawasan, yaitu mengawasi penggunaan anggaran negara agar sesuai dengan kebijakan ekonomi. Yang keempat yaitu alokasi, mengalokasikan anggaran untuk berbagai sektor pembangunan pelayanan. Yang kelima stabilisasi, menjaga stabilitas perekonomian agar tidak terpengaruh oleh fluktuasi yang terlalu besar. Yang keenam yaitu distribusi, mengatur distribusi pendapatan untuk mencapai pemerataan ekonomi. Selanjutnya di sini juga ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi, yaitu menghindari inflasi dan deflasi yang ekstrem.
Selanjutnya, yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara dan investasi. Yang ketiga, mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan melalui proyek pemerintah. Yang keempat, memperbaiki distribusi pendapatan, yaitu menyediakan perlindungan bagi kelompok berpendapatan rendah. Yang kelima, yaitu meningkatkan daya saing ekonomi dengan memperbaiki infrastruktur dan sektor-sektor vital lainnya. Selanjutnya di sini ada modal kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu ruang fiskal, dana yang tersedia untuk pembiayaan program-program pembangunan yang dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan belanja pemerintah. Yang kedua yaitu belanja pemerintah, pengeluaran untuk sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang mendukung kesejahteraan rakyat. Yang ketiga yaitu penerimaan pajak. Pajak yang digunakan untuk menandai belanja negara dan program sosial. Selanjutnya di sini ada pendekatan kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu pendekatan ekspansif. Pemerintah meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak untuk merangsang pertumbuhan ekonomi seperti program subsidi atau proyek besar untuk mendorong konsumsi dan investasi. Kemudian yang kedua yaitu ada pendekatan kontraktif. Pemerintah mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak untuk mengendalikan inflasi dan mendinginkan perekonomian yang terlalu panas. Selanjutnya di sini ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga dalam perekonomian guna mencapai tujuan ekonomi seperti stabilitas harga, pengendalian inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sini juga ada jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, kebijakan yang bertujuan untuk menambah jumlah uang beredar dalam perekonomian. Ini dilakukan dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah, atau menurunkan cadangan wajib bank. Tujuannya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan permintaan dan mengurangi pengurangan, meskipun ada risiko inflasi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di perekonomian dengan cara menaikkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, atau meningkatkan cadangan wajib bank. Tujuan utamanya kebijakan ini adalah menurunkan inflasi dan menstabilkan perekonomian. Selanjutnya di sini juga ada tujuan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu stabilitas ekonomi, yaitu mencapai keseimbangan dalam perekonomian, menjaga inflasi tetap terkendali dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua ada kesempatan kerja, menjaga tingkat pengangguran rendah dengan merangsang kegiatan ekonomi. Yang ketiga, kestabilan harga, yaitu mengendalikan inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi. Yang keempat yaitu neraca pembayaran internasional, mengelola arus perdagangan dan investasi internasional untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan cadangan devisa negara. Yang kelima yaitu menjaga pertumbuhan ekonomi, memastikan pertumbuhan yang seimbang tanpa menyebabkan gejolak ekonomi yang merugikan. Selanjutnya di sini juga ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu fasilitas diskonto atau discount rate, tingkat suku bunga yang dikenakan bank sentral pada bank komersial untuk pinjaman jangka pendek. Perubahan fasilitas diskonto mempengaruhi suku bunga di pasar uang. Yang kedua yaitu operasi pasar terbuka, pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Yang ketiga ada rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio, persentase simpanan yang harus disimpan oleh bank di bank sentral yang mempengaruhi jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank. Kemudian yang terakhir ada imbauan moral persuasion, kebijakan non formal yang digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi perilaku bank atau pelaku ekonomi lainnya dalam mengelola likuiditas dan pembiayaan.
Kebijakan fiskal dan moneter adalah alat utama yang digunakan pemerintah dan bank sentral untuk menjaga kestabilan ekonomi, mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Keduanya bekerja saling melengkapi untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang optimal. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai memaparkan 10 materi yang telah kita pelajari di semester 3 ini dalam mata kuliah teori ekonomi. Semoga pembahasan yang sudah kita bahas di semester 3 ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.